Indonesia menyapa. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih tetap setia bersama kami di Pro 3 RRI. Dan saat lagi juga akan kami hadirkan terkait dengan program Dialog Jaksa Menyapa, yang ini adalah program kerjasama antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan juga Radio Republik Indonesia. Dan nanti juga pendengar akan ada narasumber kami, yaitu Dr. Muhammad Yusni selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan, dan juga ada Nurwinah SHMH, Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan, bersama dengan reporter dan juga host yang akan membantu dari RRI bersama dengan rekan Puspita Ayu. Nah, temanya pendengar kali ini adalah tentang optimalisasi pengawasan fungsional dan juga penegakan disiplin pegawai selama pandemi COVID-19. Dan lokasi dari Dialog Jaksa Menyapa ini akan disiarkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Dan pendengar, saat lagi juga kami akan tunggu bersama dengan rekan kami Puspita Ayu yang akan memandu acara tersebut dengan narasumber sekali lagi akan kami sebutkan, yaitu Dr. Muhammad Yusni, Jaksa Agung Muda Pengawasan, dan juga Nurwinah SHMH selaku Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan. Indonesia menyapa. Dan mendengar, kita langsung bergabung bersama dengan Puspita Ayu. Ya, baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di Pro 3 RRI, serta untuk Anda yang menyaksikan siaran kami melalui layar RRI Net. Saya Puspita Ayu kembali lagi menjumpai Anda, dan kali ini kita akan mengikuti sesi Dialog Jaksa Menyapa. Untuk Anda yang juga ingin bergabung, Anda bisa nanti hubungi kami di line telepon 021384 9888. Ini Dialog Jaksa Menyapa di Pro 3 RRI. Iya, pendengar, pandemi virus corona yang sudah terasa sejak sekitar 3 bulan di tanah air di Indonesia membuat kita harus merubah banyak hal. Jadi berbagai tatanan kehidupan, baik aspek sosial hingga ekonomi, ikut mengalami penyesuaian. Bagaimanakah kemudian Kejaksaan Agung mempersiapkan seluruh personilnya untuk fungsional dan penegakan disiplin pegawai dilakukan selama pandemi COVID-19. Saya sudah bersama 2 orang narasumber. Tadi seperti sudah disebutkan oleh rekan Indra, ada Jaksa Agung Muda Pengawasan Dr. Muhammad Yusni. Selamat siang Pak Yusni. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar RRI di seluruh tanah air, ya Pak? Di seluruh tanah air. Iya, baik. Pak Yusni didampingi siang ini oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan Bu Nurwinah SHMH. Terima kasih. Iya, Pak Yusni sepertinya segar sekali ya habis sholat zuhur tadi. Pak, tapi memang selama masa pandemi ini aktivitas datang ke kantor, aktivitas pengawasan masih sama Pak di Kejaksaan? Ya, terima kasih Mbak Tata, para pendengar kalian yang berbahagia. Memang sedikit ada perubahan ya bagi kita pegawai kejaksaan, karena ada beberapa surat-surat edaran yang diberikan oleh baik dari Menteri Perdana Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait menyangkut ASN dan sebagainya. Kami juga di kejaksaan adalah ASN. Jadi kami mensikapi itu dengan beberapa aturan-aturan yang diberikan berupa surat edaran oleh Bapak Jaksa Agung terkait menyangkut masalah kegiatan ASN di kejaksaan di seluruh Indonesia. Jadi kalau di Kejaksaan Agung ada untuk tingkat eselon 1, 2 dan 2 itu tetap seperti dan 3 itu tetap seperti biasa ya. Kemudian untuk eselon 4 dan eselon 5, eselon 4 itu ya, dan staf itu ada sistem bergiliran. Nah, jadi kami tentukan apa namanya ini seperti jadwal piket lah begitu yang bergiliran. Oleh karena itu tentu dengan kaitan dengan pengawasan ini apa namanya akan lebih, tugas pengawasan lebih ini lagi, karena kita juga mengawasi mereka ini benar-benar nggak mereka itu datang ke kantor yang secara bergiliran tadi ya, meskipun pada intinya penekanannya adalah kerja dari rumah ya, work from home tadi. Itu udah ada ketentuannya. Sementara mungkin seperti itu Mbak Tata. Jadi yang kami lakukan ada ya pembagian seperti shift kerja gitu ya.
dengan cara ada pengawasan, dan kemudian juga tingkat kehadirannya juga kita awasi melalui absensi yang bersifat absensi yang bersifat elektronik ya. Oke. Jadi ada absensinya. Ada kebijakan baru tidak Pak yang memang sengaja dibuat begitu untuk menyikapi berbagai perubahan-perubahan ini? Iya. Makasih Mbak Tata. Jadi kalau untuk ke bidang pengawasan, ya tentu selama ini kita ada suatu program namanya program kerja pengawasan kejahatan PKPT namanya ya, tahunan. Itu sudah kita bikin, setiap tahun ada itu program itu. Tentunya dengan adanya konflik 19 ini adanya perubahan yang mana kita tidak lagi menggunakan berupa tatapan langsung atau tatap muka langsung sebagaimana biasa pemeriksaan, namun kita mengganti dengan sistem self assessment ya. Kita punya program itu, kita ada checklist, kita kirimkan kepada mereka agar mereka menjawab sendiri ya, dengan secara jujur, tentu dengan secara jujur. Iya. Ya, karena kita akan cross check nanti, apabila mereka menjawab tidak sebagaimana mestinya, katakanlah yang mereka belum lakukan tapi mereka katakan sudah mereka lakukan, tentu kan apa namanya, kita bisa cross check nanti. Ya, kita ada namanya kita terima laporan mereka yang mereka katakan dan kita akan cross check mana yang Anda katakan Anda sudah lakukan gitu. Nah, ini tentunya dengan media online ya, dengan daring dan sebagainya. Ya tentu sedikit ada istilahnya tidak sebagai tidak seperti yang diharapkan juga ya. Iya. Karena selama ini kita di PKPT itu kita langsung menjadwal, kemudian tujuannya kemana, ke Jati atau ke Jari mana, ini kita lakukan dengan datang ke sana, melihat sendiri secara faktual ya, secara langsung melihat. Tapi dengan era ini kita kan melalui visual ya, jadi tidak langsung. Bisa saja mereka katakanlah, misalnya mereka katakan ada tapi belum ada gitu. Kita akan mensikapi ini dengan mengecek langsung nanti ya. Biasanya kalau misalnya normal begitu Pak, atau sebelum ada pandemi ini, aspek-aspek pemeriksaan itu berdasarkan misalnya penilaiannya apa aja sih Pak? Ya, yang saya katakan tadi bahwa ada kita program kerja ini, pengawasan tahunan ini kita sebutkan semua di situ. Jadi kinerja mereka selama 1 tahun itu kita nilai apa yang mereka sudah lakukan. Mereka kan ada program kerja, ya. Kemudian mereka tentukan sendiri. Kita lihat apa yang mereka sudah lakukan. Di checklist kita kasih. Jadi mereka harus kerjakan itu, gitu loh. Nah, jadi kalau nggak seperti itu, berarti ada kemana? Kita beri peringatan. Nah, kita beri sedikit Mbak, perlu tambahkan. Sejak tahun 2018 itu kita di rapat kerja kejaksaan di Bali, kita melakukan suatu perubahan paradigma pengawasan. Ya, yang selama ini pemeriksa pengawasan itu bersifat yang disebut dengan seperti watchdog. Watchdog itu istilahnya anjing yang menjaga gitu ya, itu ya watchdog itu ya. Itu pengawasan. Jadi seolah-olah pengawasan itu seolah jadi momok dan mencari kesalahan dari yang diawasi ya. Jadi misalnya ada istilah pengawasan itu kalau turun ke daerah itu dia harus menemui kesalahan. Pokoknya harus ada begitu kesalahan. Ya Pak, harus ketemu. Berarti nggak berhasil pengawasan. Gagal itu, berarti itu ya. Keliru itu. Nah ini kita rubah paradigma itu menjadi katalis dan konsultan. Apa itu katalis dan konsultan? Konsultan itu seperti ini contoh misalnya kita itu bersama-sama sebagai asistensi ya. Sama-sama kita perbaiki kesalahan itu. Apa yang Anda ada kesulitan apa? Nah, kita sama-sama selama kita pengawasan itu kita sama-sama memperbaiki ini. Juga sekaligus sebagai quality assurance ya. Jadi istilahnya itu memperbaiki kualitas pekerjaan yang seharusnya selama ini belum dikerjakan, kita selesaikan sama-sama. Jadi bukan jadi kesetaraan, katalis itu keseimbangan ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya katakan bahwa pengawasan sekarang ini sudah merubah paradigmanya. Yang dulunya juga pernah ada istilahnya prime mover, penggerak utama ya, jadi bukan contoh daripada yang bidang-bidang lain, ditambah lagi dengan perubahan paradigma yang lalu dengan istilahnya watchdog ini menjadi katalis dan konsultan. Oke. Iya, ini saya penasaran Ibu. Tadi di awal Pak Yusni juga, kalau di kementerian lembaga itu kan kementerian ada namanya semacam inspektorat jenderal begitu ya, Irjen. Itu kan
yang mengawasi kemudian personil-personil internal lah ya begitu. Nah, ini sama juga di bagian pengawasan ini kemudian yang memang mengawasi untuk internal begitu Pak. Apa yang diawasi, tidak hanya tadi misalnya kinerja dia, tapi apa juga ada pengawasan soal disiplin, karena kan tadi kita juga di judul kita sudah bilang penegakan disiplin itu juga termasuk yang diawasi begitu bagian dari itu Pak. Jadi ada dua. Jadi kalau kita melihat program pengawasannya ada dua, yaitu pertama kegiatan pengawasan fungsional namanya. Itu fungsional itu meliputilah inspeksi-inspeksi yang katakan tadi, inspeksi pimpinan, inspeksi umum, inspeksi khusus, inspeksi kasus itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua namanya pengawasan fungsional melekat. Pengawasan melekat itu adalah pengawasan dilakukan oleh pimpinan satker bersangkutan selaku kajari, selaku kajati itu mengawasi bawahan stafnya. Jadi sebenarnya mereka itu yang lebih awal istilahnya mendeteksi dini early warning Jadi yang paling awal mereka mengawasi anak buahnya, stafnya itu agar tidak melakukan perbuatan penyimpangan. Namun demikian kalau ada juga perbuatan-perbuatan yang sudah melanggar aturan sebagainya, baru turun pengawasan fungsional namanya. Nah, tapi ada juga yang bersifat istilahnya ini rutinitas rutin. Jadi inspeksi umum, pemantauan itu rutinitas Mbak sifatnya. Setiap tahun ada. Nah, namun demikian yang saya katakan tadi bahwa namanya suatu kinerja yang kita nilai itu tetap ada saja yang belum dilaksanakan. Nah, ini kita temukan selalu berulang. Nah, ini juga perlu kita cari solusinya, kenapa seperti itu Pak. Kalau tingkat kedisiplinan misalnya begitu pada saat kerjanya di kantor kan diukurnya gampang nih, misalnya datang ke kantor tepat waktu, mengerjakan pekerjaan sesuai rencana tepat waktu. Kalau dari rumah kerjanya menilainya gimana Pak? Ya itu tadi, pertama kan kita harus menyiapkan sarana dan prasarananya jadi harus ada sistem Zoom dan sebagainya. Namun kalau yang dikatakan tadi, yang saya katakan pertama tadi eselon 1, eselon 2, eselon 3 itu kan memang di kantor. Itu lebih mudah kan. Tapi kalau yang 4 ini kan misalnya giliran. Jadi pada umumnya kalau kita ini lebih banyak di kantornya sih sebenarnya. Home itu kadang-kadang hal-hal yang mendesak lah, waktu-waktu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau enggak selama ini kita di kantor, seperti biasa. Dengan catatan mungkin protokol kesehatan tetap kita lakukan, seperti jaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Ini sudah kita lakukan. Jadi cuci tangan, kita siapkan semua sarana ini, depan pintu semua ada sanitizer misalnya. Jadi bagi yang tidak menggunakan masker kita kasih tahu, kita siapkan masker juga misalnya di sini. Jadi tetap protokol itu meskipun berhadapan tapi ada jarak dan istilahnya dengan masker dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan persidangan juga agenda-agenda kejaksaan itu tidak banyak yang berubah ya Pak ya? Tidak mengalami banyak perubahan begitu? Kalau persidangan itu kebetulan memang yang kita tahu bahwa itu di bidang pidana umum dan pidana khusus, mereka melakukan dengan cara online juga Jadi mereka tuh dari lembaga pemasyarakatan, kemudian dari pengadilan dan kejaksaan itu masing-masing secara online ini gitu. Jadi jalan-jalan karena nggak bisa terhenti karena mereka terutama orang-orang yang sudah ditahan itu kan ada batas waktunya. Tidak mungkin ditunda nanti sampai habis konflik, kita kan juga nggak tahu sampai kapan kan gitu. Tapi ini sebenarnya harus kerja, harus jalan, dan apalagi mereka ini dalam posisi dalam tahanan gitu. Ada di daerah-daerah yang mungkin menerapkan PSBB begitu Pak, ada perubahan, ada perbedaan aturan begitu dengan daerah-daerah yang mungkin masih termasuk dalam kategori zona hijau misalnya, atau semua disamakan mengingat pandemi ini kan juga sebenarnya efeknya luas begitu? Jadi sebenarnya kalau kaitan dengan PSBB itu yang pernah yang mungkin yang perlu disampaikan di sini adalah terkait yang lalu, misalnya terkait mudik dan lebaran tadi itu. Itu kan kaitan dengan PSBB. Nah, ini memang udah ada aturan yang melarang.
Ya pendengar, kami meminta maaf terkait dengan jaringan gangguan yang terjadi dalam program Dialog Jaksa Menyapa kali ini. Dan tetap bersama kami di Pro 3 RRI karena kami akan berusaha untuk menghubungi kembali rekan Puspita Ayu dari lokasi Jaksa Menyapa. Indonesia menyapa. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban. Sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka bulan. Rukun Islam 5 jumlahnya. Jari kita 5 setangan. Kita mempunyai panca indera. Apalagi yang 5 bilangannya? Pendawa 5. Pendawa pun 5 orangnya. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 5 pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma. Indonesia menyapa. Ya pendengar, kami akan sambungkan lagi terkait dengan program Dialog Jaksa Menyapa bersama dengan reporter kami dan rekan kami Puspita Ayu. Puspita. Kita tidak kalau kita lihat penurunan secara persen kita belum, karena misalnya akhir tahun biasanya. Oh, baru nanti terlihat begitu ya Pak Yusni ya. Tapi kalau saya lihat dari trennya per tahun lalu sampai bulan ini itu ada penurunan, tapi sekitar mungkin 30%, 40% lah. 30-40% ada penurunannya untuk laporan masyarakat. Tapi nanti finalnya di akhir tahun. Di akhir tahun. Kita evaluasi akhir tahun, kinerja kita itu biasanya nggak berapa persen ada penurunan. Mudah-mudahan memang menurun terus ya Pak ya sampai akhir tahun. Jadi mudah-mudahan itu penurunan apa adanya ya. Betul. Jangan nanti karena penurunan itu misalnya begini. Saya khawatir masyarakat ini karena udah kerjasama dengan baik sama aparat penegak hukum nggak melaporkan dia kan gitu. Tapi ada permasalahan kan? Iya. Tapi nggak mereka melaporkan lain. Karena misalnya saya contoh misalnya, saya masyarakat minta tolong masalah perkara misalnya kan, ditolong oleh jaksanya dan udah ada kong kali kong lah ya misalnya. Berarti kan dia nggak melaporkan ini, tapi kan nggak boleh gitu. Iya. Nah mungkin bukan berarti yang melaporkan itu yang tidak puas saja. Yang puas pun ya kalau ya memang tidak boleh ya jangan. Yang kita harapkan adalah penurunan itu betul-betul faktanya seperti itu ya. Jadi memang betul-betul jaksa itu bekerja dengan baik. Nah, makanya masyarakat merasakan keadilan itu ya kalau aparat penegak hukum yang kejaksaan, nah baru tidak melaporkan. Jangan nanti nggak melaporkan tapi ternyata memang ya karena ada kerjasama kan nggak bagus gitu ya. Oke, baik pendengar, nanti kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan dengan 2 orang narasumber saya tadi yang sudah banyak menjelaskan. Ada Jaksa Agung Muda Pengawasan Dr. Muhammad Yusni. Nanti juga kita masih akan berbincang dengan Ibu Nurwina, ini Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan. Saya ingin nanti lebih banyak ngobrol soal bagaimana sih kemudian penegakan disiplin untuk para pegawai di masa pandemi ini dengan Bu Nurwina. Nah, untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung bersama kami, silakan Anda bisa hubungi line telepon di 021 384 4545. Atau Anda juga bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di 081 399 399 888. Saya masih akan kembali selepas yang berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 3 RRI. Pancasila.
Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban. Sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka bulan. Rukun Islam 5 jumlahnya. Jari kita 5 setangan. Kita mempunyai panca indera. Apalagi yang 5 bilangannya? Pendawa 5. Pendawa pun 5 orangnya. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 5 pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Bro, sakit? Iya nih, batuk berdahak, badan demam dan meriang. Wah, udah berapa lama? Jangan-jangan TBC kayak gue dulu. Ngaco, baru 4 hari sih. Buruan, periksa ke puskesmas. Gue temenin yuk. Kenali gejala tuberkulosis. Batuk, keringat malam tanpa aktivitas, disertai nafsu makan dan berat badan menurun merupakan gejala yang harus diwaspadai. Segera periksa ke puskesmas. Makanya, tos TBC dong. Tos TBC? Apa tuh? Tos TBC, temukan tuberkulosis, obati sampai sembuh. Tos TBC. Temukan, obati sampai sembuh. Anda masih mendengarkan Indonesia Menyapa Pagi. Hanya di Pro 3. Anda sekarang sedang mendengarkan dialog Jaksa Menyapa. Kami siarkan langsung jadi dari gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta. Anda masih ditemani oleh saya Puspita Ayu dan 2 orang narasumber saya, Jaksa Agung Muda Pengawasan Dr. Muhammad Yusni dan Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan Nurwina SHMH. Bu Nur, penegakan disiplin untuk para pegawai di kejaksaan apa? Bukannya kalau jaksa itu biasanya sudah disiplin ya, Bu? Gimana, Bu? Terima kasih, Mbak Tata. Jadi khusus di bidang pengawasan, selama ini kami selalu untuk mengawasi pegawai 217 orang itu agak sulit. Sehingga kami membuat suatu aplikasi online. Tapi disampaikan tadi Pak Dewas bahwa ada daftar tiket yang on off, yang tentunya khusus kinerjanya yang work from home itu di langsung kepada atasannya, di mana pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan di rumah itu pelaporannya bisa melalui IT, bisa melalui email, bisa melalui pun kalau ada harus kita berkomunikasi dengan pegawai atau staf di rumah, kita biasa menggunakan video call
atau sekalian Zoom meeting dengan Pak Jamwas seperti gitu ya. Jadi sudah disusun ya, Bu, sudah disiapkan gitu ya untuk penilaiannya. Indonesia menyapa. Lakukan tugasnya sesuai dengan tupoksinya, begitu. Tetap mempertahankan integritasnya. Apa Bu yang dilakukan? Kabarnya juga ada penilaian yang terus dilakukan ya oleh pihak Jamwas apa? yang Untuk zona integritas itu tadi untuk wilayah bebas korupsi apa saja ini? Oke, Mbak. Jadi memang di seluruh instansi pemerintah itu diwajibkan untuk masuk ke wilayah pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi sama WBBM. Pada saat ini, pada tahun 2019 itu di instansi Kejaksaan Republik Indonesia itu sudah ada yang berpredikat wilayah bebas korupsi itu sekitar 50 satuan kerja, dan juga ada beberapa sudah masuk wilayah WBBM. Kemudian pada tahun 2020 ini karena adanya pandemi COVID-19 ini, tentunya kita menilai mau tidak mau harus melalui suatu melalui virtual, sehingga sekarang ada 362 satuan kerja yang kami harus nilai melalui sarana video conference. Sekarang sementara berlangsung, Mbak. Lebih susah apa lebih mudah, Bu? Sebenarnya ada lebih mudah, ada susahnya juga, karena kemudian fakta di lapangan juga kita tidak 100% meyakini kalau itu betul gitu ya, Bu. Yang sebelum ada pandemi ini kami turun ke lapangan, daerah melihat langsung apakah di satuan kerja itu sudah memenuhi 6 area perubahan yang diwajibkan oleh Menpan itu, sehingga tapi kemudian dengan melalui sarana Vicon ini, virtual ini, kalaupun ada sesuatu yang kita ragukan, bisa mengirim melalui email atau bukti dukung yang kira-kira kita meragukan, dia bisa mengirim melalui email. Begitu ya. Demikian, Mbak Tata. Jadi sekarang kalau dari semua itu yang 300-an tadi sudah nilainya udah berapa banyak, Bu? Yang sudah dinilai? Sampai siang ini sudah ada 30 satuan kerja di Indonesia dari 362. Nantinya sampai akhir bulan ini penilaiannya, Mbak. Jadi bocoran sedikit, gimana nilainya? Bagus-bagus nggak? Untuk sementara masih sama di satuan kerja di daerah, karena gitu. Ini sudah berlangsung 2 tahun. Oh, sudah berlangsung 2 tahun. 2018, 2019 dan 2020. Kalau di kejaksaan gitu kenal nggak sih, Pak? Misalnya wilayah-wilayah yang ini zona merah nih, ini agak bahaya nih, ini harus diawasinya lebih nih, karena ternyata potensi misalnya untuk entah kemudian berbuat indisipliner begitu ya, ini lebih banyak, ada tidak, Pak? Ya, terima kasih Mbak Tata. Jadi saya kira zona merah berbeda dengan zona merah ini ya, Mbak ya. Beda sama zona merah pandemi gitu, Pak ya. Jadi kalau kita sebenarnya melihat ini kuantitas misalnya tingkat penyimpangan itu lebih banyak misalnya di daerah-daerah yang banyak menangani perkara. Tapi itu juga bukan satu istilahnya hitungan ukur yang pasti ya. Ada juga daerah-daerah yang sepi misalnya, tapi juga ada peningkatan ini laporan masyarakat juga banyak. Jadi kadang-kadang masyarakat di tempat itu mungkin lebih giat misalnya melaporkan misalnya. Meskipun daerah-daerah itu bukan daerah yang banyak perkaranya, tapi laporannya cukup banyak ya. Tapi kalau yang selama ini kita lihat itu klasifikasinya ini secara umum ya. Seperti misalnya itu termasuk juga Surabaya, Sumatera Utara, DKI ya, Jakarta itu cukup tinggi laporannya ya. Kemudian ditambah lagi seperti daerah lain seperti misalnya di Palembang dan di Makassar misalnya itu
Itu cukup tinggi ini laporannya karena memang kuantitas perkara dan kualitas perkara juga yang ditangani juga cukup beragam ya. Sehingga mungkin masyarakat ini lebih melek hukum dan istilahnya memantau itu sekaligus misalnya kalau emang ada ini tidak ada kesesuaian dia bakal lapor. Oke. Nah, upaya-upaya Pak yang dilakukan untuk kemudian meredam begitu atau mencegah ya jangan sampai terjadi gitu tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Jadi begini, yang kita lakukan selama ini bahwa rekan-rekan kita ya kita tidak menginginkan, tapi apabila kalau emang sudah itu upaya terakhir ya, apabila kita menghukum mereka ada tingkatan tadi saya katakan, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Bagi hukum yang berat misalnya dia ada penurunan pangkat misalnya selama 3 tahun, misalnya dicopot istilahnya apa dicopot jaksanya ya misalnya sebagai fungsional jaksanya itu dihilangkan jadi sebagai staf tata usaha, kemudian juga misalnya dimutasikan ke yang lebih rendah lagi. Itu ada 3 tingkatan itu, bahkan yang terakhir itu diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Itu kita lakukan upacara. Nah, jadi misalnya diacarakan bahwa mereka turun pangkat misalnya. Itu kita acarakan. Ini bagi yang lain mungkin ada efek yang menjerakan gitu loh. Bahwa ya istilahnya hukuman masyarakat itu kan ya jadi secara sosial itu lebih ini tingkat ininya kan, tingkat kepatuhannya, tingkat ketakutan orang ini seperti itu ditakuti gitu loh. Sehingga dengan ini ada nggak efek yang menjerakan gitu. Kalau tidak kita lakukan seperti ini dianggap seperti biasa saja, hanya di atas kertas saja gitu loh. Jadi biar kelihatan begitu sama yang lain ya Pak ya. Supaya tidak melakukan perbuatan yang sama seperti ini gitu loh. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangannya dan Anda pendengar jangan kemana-mana, kami juga akan menyampaikan informasi penting berikut ini, tetap di Pro 3 RRI. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk memperpanjang pembatasan sosial berskala besar PSBB untuk wilayah DKI Jakarta. Anies juga menetapkan bulan Juni ini sebagai masa transisi. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Anies Baswedan dalam konferensi pers yang dilakukan pada siang hari ini. Anies menyampaikan bahwa perpanjangan ini karena masih adanya wilayah yang memiliki angka kasus positif yang masih tinggi. Oleh karena itu pengendalian yang ketat juga masih akan dilakukan. Indonesia menyapa. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog Jaksa Menyapa. Saya masih berbincang bersama dengan Jaksa Agung Muda Pengawasan, Dr. Muhammad Yusni, dan juga ada Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan, Bu Nurwina. Pak Yusni, sedikit pengalaman dulu kan juga pernah jadi kajari di daerah ya Pak. Susah nggak sih Pak ngawasin anak buah? Iya. Sebenarnya ya kalau kita kan ada pendidikan selaku calon pemimpin ini ya. Jadi istilahnya kalau dia mau jadi seorang kajari misalnya itu ada namanya pendidikan PIM 3 ya. Nah, PIM 3 kemudian kok jadi kajati itu PIM 2 dan sebagainya. Itu ada dipelajari sebenarnya. Cuman ada hal-hal tertentu misalnya ini istilahnya ini tidak dipelajari di sekolah tapi leadership dari seseorang pemimpin itu memang harus ada ya. Tadi pada intinya pada umumnya saya melihat keberhasilan itu dilihat dari bagaimana pemimpin itu memberikan contoh dan teladan kepada staf. Ya, jadi aturan yang dilakukan yang dibuat sedemikian keras pun kalau pimpinan itu tidak menunjukkan teladan dan pekerjaan yang baik terhadap bawahan pasti akan dilanggar. Susah ya. Oke. Kemungkinan saja mungkin pada saat ada pimpinan di tempat dia nggak berani. Tapi saat pimpinan tidak ada dia akan lakukan. Baik. Sudah ada pendengar yang bergabung, kita angkat dulu teleponnya. Ada Pak Ahmad di Jember. Halo, selamat siang Pak Ahmad. Halo, selamat siang Pak Ahmad. Halo. Selamat siang Pak Ahmad. Halo. Halo. Pak Ahmad bisa mendengar suara saya? Bapak narasumber, halo.
Ya, tampaknya ada sedikit kendala teknis begitu ya Pak Ahmad. Mungkin bisa menghubungi line telepon kami kembali 0213844545 atau 0213866712 atau Anda pendengar juga bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp begitu di 081399399888. Tapi sebelumnya tadi ada WhatsApp Pak dari pendengar kami, ada Pak Indra dari Jakarta. Pak Indra mengatakan, Pak, ini gimana memastikan bahwa semua kasus yang harusnya disidang begitu persidangan tetap berjalan seperti seharusnya, jadwalnya juga mungkin untuk jaksanya begitu memastikan tetap berjalan begitu seperti sebelum Covid ini dengan adanya suasana atau situasi seperti ini. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Tata. Pak siapa tadi? Pak Indra. Pak Indra, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau saya melihat bahwa hal ini sudah berjalan sebagaimana biasanya, karena memang tidak mungkin ditunda, karena seseorang yang disidangkan ini bisa saja lagi dalam posisi ditahan, ada batas waktunya, sehingga proses persidangan harus berjalan dengan sebagaimana mestinya. Mungkin dari awal-awal, pada saat awal-awal mungkin ada sedikit kendala karena ini menyangkut masalah teknis, yaitu bagaimana mengkoordinasikan antara lembaga pemasyarakatan, antara kejaksaan dan pengadilan itu harus jadi satu sinkronisasi kan, masing-masing harus menyiapkan alatnya untuk bisa sidang secara virtual. Jadi tapi sekarang ini sudah berjalan, sudah lancar, baik itu di daerah manapun, di laporan yang kita terima berjalan dengan lancar, bahkan sudah kasusnya sudah ribuan kali itu di daerah yang disidangkan. Ya, jadi seluruh Indonesia itu sudah melaporkan ke pusat bahwa memang dilakukan sebagaimana semestinya. Jadi jangan khawatir pada masyarakat, Bapak Indra, bahwa sudah berjalan dengan baik. Ya, jadi tidak mungkin ada yang dirugikan, baik penjaga keadilan, baik sebagai pelapor maupun sebagai si pelakunya. Ya. Berarti hampir dipastikan semua jadwal persidangan itu akan berjalan sesuai dengan agendanya begitu ya Pak ya, jadwal sebelumnya. Hanya sedikit ada penyesuaian begitu ya. Awalnya saja, tapi sekarang sudah. Oke. Baik, nah untuk Anda pendengar yang masih bergabung bersama kami atau masih ingin menyampaikan pendapat, tanggapan, pertanyaan secara langsung, silakan. Saya ajak Anda untuk menghubungi 0213844545 atau 0213866712 atau Anda bisa sampaikan saja melalui WhatsApp pertanyaan kami di 081399399888. Nah, Pak, ada inovasi-inovasi baru nggak sih Pak yang dibuat? Kita kan mau mulai tatanan kehidupan baru nih, ini normal yang baru. Ada nggak inovasi-inovasi yang baru juga untuk menyesuaikan dengan kondisi ini? Ya. Terima kasih Mbak Tata. Sedikit mungkin sebelum saya sampai ke sana, tadi ada yang disampaikan oleh Bu Sesjam terkait menyangkut 6 area perubahan ya toh. Iya. Sekarang kita lagi penilaian, kita pengawasan ini selaku tim penilai internal ya bersama dengan Menpan RB. Kemudian kita Satker harus memenuhi 6 area perubahan. Itu apa saja 6 area perubahan itu? Yang pertama adalah yaitu manajemen perubahan. Kemudian adalah penataan tata laksana, kemudian penataan sistem manajemen sumber daya manusia, kemudian area perubahan penguatan pengawasan, kemudian penguatan akuntabilitas kinerja, dan terakhir peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini harus dipenuhi semua Pak. Ini harus ada di mereka lakukan ini, baru mereka nanti dinilai apakah ini mereka bisa dijagokan nanti disampaikan kepada penilaian dari Menpan atau tidak. Nah, itu kan yang kita nilai nanti. Nah, itu udah sekarang sedang berjalan dipimpin oleh Bu Sesjam. Dan terkait tadi menyangkut pertanyaan Mbak Tata, apa tadi yang inovasi kita. Jadi karena sekarang ini kan secara konvensional atau secara manual itu kan sudah ketinggalan ya Mbak ya. Meskipun masih ada yang lapor pada kita. Oleh karena itu kita di pengawasan ini menyiapkan suatu aplikasi namanya e-Labdu. Ya. E-Labdu itu silakan mereka melaporkan apa saja dengan catatan bahwa mereka itu menyampaikan identitasnya. Namun kita rahasiakan. Ya, kita lindungi sekup pelapor. Jadi jangan khawatir. Kita minta, tapi kalau seandainya mereka tidak memberikan suatu identitas yang jelas, memang kita tidak menanggapi. Kita khawatir apa? Pertama, ini jadikan ajang untuk saling menjatuhkan. Jadi tidak objektif, ya. Jadi si pelapor melaporkan ini supaya menjatuhkan yang dilaporkan. Tapi kenyataannya tidak seperti itu.
Ini jadi ini itu yang kita tidak harapkan. Oleh karena itu meskipun hanya perlu menyampaikan identitas pribadinya secara lengkap begitu Pak. Lengkap, ya. Itu ada lagi mungkin yang kalau misalnya mau melaporkan sesuatu itu Pak apa syaratnya begitu? Ya itu tadi jadi identitasnya, kemudian yang melaporkan silakan aja siapa namanya ya harus jelas. Ada bukti-buktinya juga yang harus diikutkan begitu Pak? Ya mungkin kalau buktinya mungkin agak sulit mereka, tapi sepanjang mereka bisa meyakinkan kita, makanya tadi saya katakan bahwa kita apabila laporan itu kita akan turun, kita akan klarifikasi dulu. Kalau emang cukup bukti ya kita tinggalkan jadi inspeksi kasus. Oke. Nah ini tadi Pak Ahmad sepertinya mengirimkan WhatsApp saja ini jadinya. Kenapa hukum di Indonesia lemah ini Pak? Tolong jangan pandang bulu, harus tegas meskipun anak pejabat. Ya. Ada selama ini di Kejaksaan ada jaksa yang kena kasus begitu Pak? Loh kita kalau ya kita banyak yang kita sampaikan bahwa yang melakukan kejahatan tapi kita hukum. Yang saya katakan tadi bahwa banyak yang ini tapi ada tingkat-tingkatannya, kesalahan-kesalahannya. Bahkan contoh misalnya dia tidak masuk kantor saja selama 46 hari itu bisa diberhentikan, Mbak. Dan itu banyak sudah. 46 hari tanpa alasan, ya. Bukan dia karena sakit, bukan karena cuti, bukan karena alasan yang lain misalnya, itu diberhentikan. Hanya tidak masuk saja, apalagi melakukan pelanggaran tercela misalnya. Dan bahkan juga ada teman-teman kejaksaan kita, oknum kejaksaan kita yang ditangani oleh KPK kan ada, itu terbuka ya kan, ada berapa jaksa yang ditangani baik dari DKI maupun dari daerah lainnya, sehingga kita tidak melindungi mereka. Ya kalau emang jelas salah dan ini, apalagi sudah tertangkap tangan misalnya ya, jadi nggak ada lagi alasan bahwa mereka itu berkelit untuk tidak melakukan. Jadi untuk Pak Ahmad ya, jangan khawatir bahwa adanya perlindungan dari oknum-oknum yang melakukan kejahatan atau penyimpangan, tetap yang kalau memang cukup bukti itu tetap dihukum. Ya, banyak contohnya kok yang kita bisa lakukan. Memang nggak selalu terbuka karena kita hanya bersifat evaluasi saja per jumlah sekian orang yang dihukum. Itu fakta apa yang kita lakukan. Sekali lagi Pak, kalau ada masyarakat yang ingin menyampaikan laporannya tadi secara daring atau online itu ke mana Pak menyampaikan laporannya? Ke mungkin, ini jadi Elabdu ya, jadi apa Pak Yusni atau Bu Nur mungkin bisa silakan, membantu, silakan Bu. Jadi betul Mbak, jadi ya. Betul Mbak, jadi ada kita siapkan aplikasi berupa Elabdu, di sana bisa dibuka, seperti disampaikan Pak Jambos tadi, yang jelas pelapor itu identitasnya lengkap. Tetap kita tindak lanjuti. Nanti yang bersangkutan juga bisa mengecek kembali sejauh mana tindak lanjut dari laporan yang kami itu juga disampaikan ya melalui aplikasi itu. Oke. Berarti kita bisa lihat ini kemarin laporan saya sudah ditindaklanjuti yang gitu. Bersangkutan, tidak sampai diketahui orang lain. Publik begitu. Jadi kami ada passwordnya. Gitu ya Bu. Itu Pak Jambas, saya dan inspektur. Jadi Anda pendengar jangan takut kalau memang menemukan ada hal-hal yang tidak sesuai begitu ya, menyalahi aturan atau prosedur, laporkan saja begitu melalui aplikasi tadi yang sudah disiapkan oleh pihak kejaksaan, karena nanti akan semua laporan kalau jelas. Jadi sekali lagi harus jelas siapa yang melaporkan, laporannya apa. Nanti kalau memang bisa ditindaklanjuti akan langsung ditindaklanjuti, diteruskan begitu, dan nanti Anda bisa pantau juga bagaimana kelanjutan dari laporan Anda. Begitu ya Pak Yusni ya. Jadi intinya bahwa jangan bersifat fitnah ya kan ya, apa dan Bapak Ibu yang Bapak bisa memantau dan bisa menanyakan kapan bagaimana sampai jauh mana pemeriksaan itu dilakukan gitu loh. Oke. Kita bisa terima itu. Kita sudah ada di akhir sesi perbincangan kita siang hari ini. Saya ingin minta Pak Jambwas nih, Pak Jaksa Agung Muda Pengawasan, Pak Yusni untuk menyampaikan himbauannya, pesannya mungkin. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Mbak Tata, pada pendengar dan khususnya pada pejabat kejaksaan secara internal ya, pegawai, bahwa marilah sama-sama kita melakukan pekerjaan kita sebagaimana tupoksi kita yang sudah ditentukan, dan secara secara ikhlas ya. Yang ingin saya katakan di sini bahwa marilah kita bekerja itu dengan niat ibadah. Tentu dengan ibadah ini kita juga di samping kita melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya, kita mendapat pahala juga, ya toh.
Kalau seandainya Anda melakukan kerjaan sebagaimana mestinya, tidak melakukan penyimpangan, tentu pekerjaan kami selaku pengawasan ini juga lebih ringan. Ya. Dan inilah yang diharapkan oleh pimpinan. Sudah banyak contohnya yang dilakukan oleh pimpinan bahwa dalam penindakan ini apabila Anda melakukan satu perbuatan tercela, tidak ada istilahnya itu, tidak ada pilih kasih, pasti dihukum. Dan banyak yang dicopot, bahkan banyak yang diberhentikan. Ya, jadi sekali lagi mohon kepada para staf pegawai kejaksaan, baik itu jaksa maupun tata usaha, Anda bekerja di kejaksaan ini cukup sulit pada saat masuknya ya, menerima kejaksaan itu cukup sulit, banyak saingan dan sebagainya. Tentunya Anda udah di kejaksaan ini harus betul-betul kerja dengan baik dan jangan melakukan penyimpangan. Kalau dari sisi penghasilan sudah cukup baik sekarang, Mbak. Jadi tidak lagi ada. Namun namanya kalau manusia itu selalu kurangnya saja. Tapi yakinlah bahwa kalau Anda lakukan pekerjaan sebagaimana mestinya, Anda akan aman. Mungkin itu. Baik, Bu Nur, ada yang mau ditambahkan? Cukup itu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Yusni, Bu Nur. Ini mudah-mudahan menurunnya tadi laporan dari masyarakat memang bukti bahwa ada peningkatan kinerja. Jadi tidak ada kesalahan gitu ya Pak yang ditemukan oleh masyarakat di lapangan. Terima kasih waktunya, sekali lagi sukses untuk Kejaksaan Agung Pak. Dan untuk Anda pendengar yang sudah mengikuti Dialog Jaksa Menyapa hari ini, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Jangan kemana-mana, tetap ikuti siaran kami di Pro 3 RRI karena setelah ini Anda juga bisa menyimak Warta Berita. Saya Puspita Ayu pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.